Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku Roida SHN. Jadi di depan ini udah ada rok. Ini namanya rok wiru atau rok wiron. Nih modelnya seperti ini ya. Jadi ini ada lipat-lipatannya di depan. Nih. Ya. Seperti ini. Oke, dan sekarang kita mau belajar polanya supaya nanti teman-teman bisa membuat rok yang seperti ini nih. Oke, sekarang kita masuk cara membuat polanya, teman-teman. Di sini udah aku sediakan kertasnya. Dan rok wiron ini kan bagian lipatannya di depan. Jadi bagian belakangnya itu sama aja seperti rok biasa yang biasa kita buat. Jadi rok bagian belakangnya atau pola bagian belakangnya nggak usah kita jelasin lagi karena itu sama aja kayak biasa gitu ya. Oke, buat teman-teman yang mungkin sudah tahu cara membuat rok, kalian bisa langsung praktek di kain. Dan kalau misalnya masih nanti takut salah mau buat di pola aja, ya udah bisa di pola, bisa langsung di kain ya. Yang pertama sekali kita lipat ini, kita lipat kertasnya seperti ini. Kalian bisa pakai koran atau kertas, pokoknya kertas pola gitu ya. Udah dilipat seperti ini, teman-teman. Sekarang kita masuk membuat pola rok biasa. Kalau kita membuat pola rok biasa, di bagian atas ini, di bagian atas, sebentar. Dari titik ini kita buat lingkar pinggangnya. Di sini aku dapat lingkar pinggang itu 21,5 setelah dibagi-bagi ya. Jadi kalian bagi-bagikan dulu. Ini 21,5. Kemudian untuk rok itu biasanya aku turun 2 cm di sini. 2 cm. Lalu ini kita garis. Ya, jadi dia sedikit melengkung seperti ini. Terus ini turun 20 cm untuk lingkar pinggulnya. 20 cm. Karena di sini kita dari atas berarti ini 22 cm. Tadi kan aku mengukurnya dari sini, jadi 20 cm kan. Karena ini udah 2 cm. Berarti ini kita garis lurus seperti ini ya. Terus dari titik ini, titik yang turun 2 cm ini kita ukur panjang roknya. Misalkan di sini kita buat panjang roknya berapa ya? Kita buat panjang roknya 85 lah ya, misalnya 85 di sini. Udah, terus ini kita garis lurus juga. Seperti ini. Udah, di sini udah 21,5 tadi lingkar pinggang. Sekarang kita masukkan ukuran lingkar pinggulnya. Lingkar pinggulnya aku dapat di sini 25,5 setelah dibagi-bagi. Udah, lalu ini kita garis pakai penggaris yang melengkung ini. Seperti ini. Dari titik ini ke bawah untuk rok, misalnya di sini tadi 25,5, kita buat dulu sele-selenya 25,5 di sini 25,5 ya. Tapi biasanya kalau aku buat rok itu kan selalu kuncup ke bawah, bukan cuma aku sih, orang-orang pun kayak gitu juga. Jadi untuk membuat kekuncupannya itu kita masukkan ke dalam 6 cm atau 7 cm dan kalian bisa sesuaikan. Intinya semakin banyak kita ambil ke sini semakin kuncup, dan kalau misalnya kita ngambilnya sedikit ya udah berarti dia roknya lurus saja gitu. Di sini aku ambil 7 cm ya, maka kita garislah 7 cm-nya itu dari atas nih, ya kan? Jadi ini kan kuncup ke bawah. Udah, ini udah selesai panjang roknya. Kemudian kita buat kupnat. Kupnat itu seperti kita membuat kupnat baju. Kalau lingkar pinggangnya 70 ya udah masuk 7 cm ke dalam. Lalu kita buat 3 cm lagi ke depan, dibagi 2, maka jadi 1,5 1,5. Terus untuk panjang kupnatnya ke bawah itu pakai 12 cm. Ya, untuk standar rok 12 cm kita buat kupnat seperti ini. Guys, tanganku. Ya, 12 cm seperti ini. Udah, ini udah selesai polanya. Seperti ini aja sih buat pola rok. Jadi kalau kalian mau buat rok entah rok apa, rok sarung atau rok apapun itu, ya polanya cuma seperti ini aja. Jadi rok itu paling gampang. Udah, lalu ini kita gunting. Nih, ya kan? Kita gunting seperti ini. Terus yang bagian atas ini sesuai dengan garis, ini garis ini. Kita potong bagian atasnya aja, teman-teman. Ini, bagian atasnya aja kita potong ya. Seperti ini. Jangan ikut bagian bawahnya. Nih. Ya, seperti ini. Bagian bawahnya ini kita lebihkan aja. Kira-kira seginilah. Kita potong lurus ke bawah.
Jadi lebih lebar yang bagian bawahnya daripada bagian atas. Kalau yang bagian atas itu sesuai dengan ukuran yang kita dapatkan. Gini. Oke, nih. Ya kan? Jadi lebih lebar yang bagian bawahnya. Nih. Udah. Kalau misalnya kita buka, hasilnya seperti ini. Ini kita garis tengah dulu supaya kalian nanti lebih gampang untuk melihat hasilnya. Nih, ini garis tengahnya ya, teman-teman. Garis tengah, udah seperti ini. Lalu kita buat dulu satu lagi pola yang seperti ini. Kalau misalnya teman-teman udah biasa buat rok, nggak usah harus 2, 1 pun udah bisa. Tapi ini aku buat dulu 2 supaya nanti langsung ada timbal baliknya ya. Kalau pola yang pertama tadi kita lipatnya ke arah kiri, ini ke arah kiri, kita membuat pola itu ke sebelah kiri. Sekarang kita balik, karena ini untuk sebelahnya, jadi kita balik ke arah kanan. Potong seperti ini, bukan dipotong, dilipat seperti ini. Ya udah, caranya sama seperti kita membuat pola tadi. Ini polanya satu lagi. Jadi pola ini dengan ini sama ya, cuma dia sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi kalau digabungkan seperti ini, paslah dia satu rok. Kalau ini tadi kita potong bawahnya lebih lebar, ini kita potong biasa aja. Nih. Kalau kalian nanti buat di pola gitu ya. Jadi dipotong ini rata bagian bawah dan bagian atasnya. Nih. Udah, nih. Kita garis bagian tengahnya. Nih. Oke, ini bagian tengahnya. Nih. Kira-kira kurang lebihnya seperti inilah nanti. Nih, ya, digabung seperti ini. Inilah bagian lipatannya yang berlebih ini, ya kan? Ini nanti kan kita lipat. Jadi bagian bawah ini inilah yang jadi pelengkap atau penyambungnya dari sebelah kanan nih ya. Dan untuk membuat lipatan wironnya yang seperti ini, sekarang kita ukur dulu. Ini cara gampangnya aja nih. Dari titik garis ini kita ratakan dulu bagian atasnya karena tadi ini sedikit melengkung. Nih. Ya. Lalu kita ukur dari titik tengahnya. Di sini dapat 32 cm. 32 cm ya teman-teman, ini 32 cm. Dan biasanya untuk lipatan wiron itu cantiknya menurut aku dia 33 cm. Jadi di sini kita buat dulu tandanya 3 cm ya. 3 cm 9 12, pokoknya kelipatan 3 cm lah. 15 udah. 24 habis 24 berapa ya? 27 27 30. Jadi di sini sisa 2 cm nggak apa-apa. Setelah selesai seperti itu, ini kita garis. Ini cara manualnya ya teman-teman. Kalau di kain kalian bisa langsung atur. Ini untuk memudahkan melipat aja. Jadi ini kayak sele-selenya gitu. Supaya bagi bagiannya itu pas. Jadi lipatannya nanti rapi. Nih, seperti ini teman-teman. Oke, bagian ini, bagian yang sisa banyak ini kita bisa luruskan ini ke atas. Seperti ini. Kita luruskan aja, kita gunting. Oke. Sekarang kita masuk ke proses melipatnya. Kurang lebih nanti bagian tengah ketemu bagian tengah. Seperti ini ya, seperti ini. Terus inilah lipat-lipatan. Sekarang kita lipat. Ini bagian tengah. Kita lipat seperti ini. Jadi kalau misalnya itu di kain, kalian lipat sekali seperti ini, langsung kalian setrika yang rapi, yang bagus ya. Terus lipatan kedua kita buat lagi sesuai dengan garis. Sesuai dengan garisnya tadi. Nih lipatan kedua, udah. Langsung disetrika yang rapi. Masuk lipatan ketiga. Biasanya sih ada obat ya, kayak obat plisket itu. Tapi kalau misalnya untuk rok-rok wiron kayak gini, tinggal di setrika aja rapi bisa kok. Nih, udah disetrika. Dilipat lagi sampai selesai seperti itu. Oke, jadi setelah selesai kita lipat seperti ini. Ini kan masih ada sisa beberapa lipatan lagi. Sebelumnya kalian obras dulu bagian pinggiran ini, pinggirannya ini diobras dulu. Kemudian kalau kita lipat-lipat seperti ini kan harusnya ini balik ke sini kan, balik ke sini. Tapi biar lebih rapi, sekali kalian masukkan dulu ini ke dalam, khusus bagian
atasnya. Kalian masukkan ke dalam seperti ini, ya, supaya bagian obrasannya itu tersembunyi di dalam nanti. Nih, udah. Terus barulah kalian tutup untuk lipatan terakhir. Seperti ini. Jadi bagian ini bagian obrasan kain, dia tersembunyi di dalam. Ya, tersembunyi di dalam. Jadi kalian obras dulu, terus kalian lipat ke dalam, ke dalam gini, baru deh tersembunyi di dalam seperti ini. Lalu kalian jahit di bagian sini. Nih, ini tadi kan bagian yang kita lipat ke dalam, kalian jahitlah di sini. Ini di tengah-tengah ini. Jadi yang bagian atas ini nggak usah ikut. Jadi jahitannya itu tersembunyi gitu teman-teman. Yang dijahit itu di sini. Di lipatan kedua ini sampai ke bawah. Jadi kalian aturlah jahitannya kira-kira di atas lutut seperti ini. Atau setengah gitu. Atau setengah roknya. Intinya jangan sampai susah jalan lah ya. Pokoknya jangan sampai ke bawah pula. Nanti nggak ada rimpel-rimpelnya ini kalau dijahit semuanya ke bawah ya kan. Jadi harus kalian sisakan biar ada bagian lipat-lipatan ini nanti kalau misalnya kita jalan dia menari-nari gitu. Ini kan tinggal setengah bagian depannya. Makanya kita potong lagi kain yang seperti ini supaya ada setengahnya lagi. Jadi nanti ini dijahitlah di sini ya. Di sini teman-teman. Kalian sesuaikanlah posisinya pas di tengah-tengah. Sebentar. Nah, kalian bisa menggabungkannya dulu dengan bagian yang satu ini, lalu kalian jahit supaya dia lengket dengan ini sampai misalnya sampai di bagian sini. Kalian jahitlah ini, aduh, diatur dulu posisinya pas di tengah-tengah, ya, pas di tengah-tengah. Kalian jahitlah di sini. Nah, jadi dia bagian bawah ini nyatu dengan yang atas, yang ada rimpel-rimpelnya. Kalian jahitlah sampai di sini. Oke, teman-teman. Udah, misalkan udah selesai seperti ini, ya kan jahitannya di sini. Inilah yang tadi bagian penutupnya yang aku bilang, yang ini. Yang dari atas. Ini bagian penutupnya. Jadi jahitannya itu nggak kelihatan dari atas. Gitu. Padahal udah dijahit di dalam kan sampai di sini, kita tutuplah seperti ini. Ya, inilah rok wironnya. Tapi karena bagian bawahnya masih penuh, nanti kan susah jalan. Bagian bawahnya ini kalian bisa pakai separuh aja. Nggak usah penuh ke samping, nggak usah penuh ke sini. Sama seperti kita membuat rok sarung. Kalian bisa pencongkan dari sini sampai ke sini misalnya. Ya, sebentar. Udah, kalian bayangkan ini roknya. Kalian bisa memakai cuma segini. Ya, segini. Kalian gunting, terus kalian obras, kalian jahit, baru kalian gabungkan di sini. Ya, jadi kalau kita jalan itu nggak susah lagi karena dia udah bisa bergerak-gerak. Dia kan nggak penuh lagi nih. Nah, ya, kalau misalnya kalian mau buat setengah juga, nggak memencong, ya kalian bisa pakai sebatas ininya aja, sebatas kupnatnya, seperti ini. Jadi sebelum kupnat yang sebelah kiri itu, kalian potong kainnya seperti ini, lurus ke atas, kalau nggak memencong kayak tadi, terus dijahit ini dari atas, ya, dijahit, digabungkan, nih, jadi seperti ini. Jadi kalian tinggal buat puringnya sesuai dengan polanya, gitu. Tapi kalau kalian pakai model yang seperti ini, puringnya tetap wajib penuh ke samping supaya bagian wironnya ada puring di dalam gitu. Tapi mana tahu itu kalian bingung, gimana sih kakak ini dibuat setengah tapi harus penuh puringnya gitu kan? Lebih bagus kalau yang masih pemula atau yang baru belajar, kalian penuhkan aja, kalian buka seperti ini. Jadi polanya ini segini tetap. Kalian pencongkan aja di bagian sebelahnya seperti ini, ya. Udah seperti ini. Kalian potong kainnya terus seperti ini. Lalu kalian potong puringnya pas persis seperti ini, ya, persis seperti ini puringnya. Ya udah tinggal digabungkan nanti dijahit lah ini, ya, dijahit. Pas sudah dijahit seperti ini, puringnya udah sampai di sini, tinggal menggabungkan sama bagian belakangnya. Nanti untuk ban pinggangnya kalian buat 3 cm. Jadi nanti ini
bagian lipatan ini akan dimatikan dengan ban pinggangnya ya. Oke teman-teman, kira-kira seperti itulah untuk penjelasan rok Wironnya. Mudah-mudahan kalian bisa paham, bisa mengerti, walaupun bahasa-bahasanya mungkin agak aneh ya, karena aku pun juga belum terlalu tahu apa nama-namanya gitu. Intinya begitulah. Dan kalau kalian misalnya ada pertanyaan, kalian boleh tanyakan di kolom komen. Oke teman-teman, nih tanganku nih. Terima kasih buat kalian semuanya yang udah nonton. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil ilmunya. Mudah-mudahan kita sehat-sehat, panjang umur, lancar rezekinya, dan sampai jumpa.